Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrut tazkiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana sehat semua? Mudah-mudahan puasa kita senantiasa diridhoi oleh Allah. Amin. Termasuk semua amaliah kita, semua kebaikan kita menjadi catatan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan bulan Ramadan itu bulan pensucian diri. Nah, bulan pensucian, makanya disebut kata ustadz-ustadz atau para ulama itu syahrul Ramadan, syahrut tazkiyah. Kenapa? Karena anggaplah kita berangkat karena banyaknya dosa, banyaknya kesalahan, baik kesalahan kepada diri kita sendiri, apalagi kepada orang lain, apalagi yang paling penting adalah kesalahan kita kepada Allah. Karena keingkaran dan kezaliman kita, maka di bulan Ramadan itu harus tersucikan. Tersucikan bagaimana? Setidaknya kita banyak beristighfar. Karena doa yang paling baik itu adalah istighfar di bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, kenapa? Pertama kita harus mengikrarkan dulu Allah satu-satunya zat yang hak disembah, la ilaha illallah. Ya. Kemudian kalau kita sudah meyakini Allah sebagai zat yang satu-satunya yang hak disembah, kemudian kita juga mengakui Allah sebagai zat yang akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga istighfar kita insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita istighfar terus Allah sudah tutupi dosa-dosa kita, Allah maafkan semua kesalahan kita, maka keridhaan Allah itu akan berlanjut pada bagaimana kita dipersilahkan untuk masuk surganya. Nah, maka itu nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kita berlindung dari kemurkaan Allah dan juga siksa neraka. Dan kita sering Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau adalah pemaaf, wa'fu anna, maafkan kami. Itu. Nah, ini di bulan Ramadan itu harus, nah inilah kalimat-kalimat pensucian yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, agar kita ini keluar dari Ramadan itu menjadi insan yang suci dari segala bentuk kekotoran jiwa kita. Mungkin kita pernah berbuat salah kepada orang lain, membenci, memarahi, emosi dan lain sebagainya. Maka di bulan Ramadan itu pintar-pintar kita memaafkan dan minta maaf kepada sesama kita. Nah, baik, ada yang mungkin perlu ditanyakan apa nih? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Suaranya kurang jelas nih. Mengenai pensucian yang dimaksud. Iya. Tadi sama Pak Kiai. Apa saja yang mesti disucikan di bulan Ramadan ini mungkin? Oh gitu, ya. Pensucian diri, apa saja yang ada pada diri kita yang harus kita sucikan. Yang pertama begini, pensucian diri, pensucian jiwa, yang sebutlah dengan kalimat tazkiyatun nafs. Nah, tazkiyatun nafs itu mensucikan diri kita. Misalnya keimanan kita itu terkotori dengan segala bentuk keburukan. Nah, kita iman kepada Allah, tapi keburukan kita tetap jalan aja, maka itu jiwa kita terkotori. Nah, hal ini
Dengan banyak kita menyebut Allah dan mengakui ketauhidan Allah. Nah, pensucian jiwa itu. La ilaha illallah, astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah. Kan sering dianjurkan oleh Rasulullah. Itu maksudnya mensucikan jiwa kita, sehingga jiwa kita itu kenapa dibilang gak suci? Karena sering melupakan Allah, sering mengabaikan Allah. Maka kalau kita sering mengingat Allah, pasti Allah akan mengingat kita. Maka kalau kita jarang mengingat Allah, Allah juga jarang mengingat kita. Nah, karena Allah itu zat yang suci. Maka bagaimana kesucian Allah terpaut kepada diri kita, yaitu dalam bentuk keridhaan Allah. Maka kita harus banyak berzikir kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pensucian jiwa. Nah, ada ini satu kasus ya. Pada zaman awal Islam, itu ada seorang wanita namanya Sumaiyah. Nah, Sumaiyah itu punya anak namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu adalah sahabat Rasulullah yang pertama kali menerima dakwah dari Rasulullah. Nah, ibunya Sumaiyah ini menjadi tukang masak dari Abu Jahal. Nah, ketika mendengar anaknya menerima dakwah Rasulullah, akhirnya ibunya meyakini, oh ya kalau begitu sampaikan salamku kepada Muhammad Rasulullah, saya mempercayai kehadiran dia sebagai Rasul dan aku akan menjalani keislaman sebagaimana saran dari Rasulullah. Akhirnya dia masuk Islam. Ketika masuk Islam, terdengarlah oleh Abu Jahal, marah-marah, kamu harus balik ini, kamu itu saya hidupkan dengan kekuasaanku. Artinya kamu itu saya menjadi bagian dari yang aku aku layani, aku hidupkan. Karena apa? Dia bekerja di Abu Jahal. Jangan kamu ikut-ikut agamanya Muhammad begitu. Terus akhirnya Sumaiyah tetap kekeh. Gitu. Tetap kekeh sampailah disiksa. Terakhir siksaan itu dia diikat tangan kanan dan kirinya, kaki kanan dan kirinya, terus dijemur di terik panas matahari di atas padang pasir gitu. Tersiksa. Kadang-kala dicambuk. Akhirnya terdengarlah oleh Rasulullah, coba sampaikan kepada Sumaiyah, kalau Abu Jahal memaksa untuk kembali pada kekufuran, maka aku izinkan Sumaiyah mengatakan kata-kata kufur, yang penting hatinya enggak. Nah, akhirnya disampaikanlah melalui sahabat Sumaiyah, salam dari Rasulullah, kamu boleh nurutin apa maunya Abu Jahal. Ya sudah, katakan aku kufur. Yang penting hatinya enggak. Akhirnya apa jawaban Sumaiyah, ibunya Ammar itu? Balagoni Rasulullah SAW. Sampaikan salamku kepada Rasulullah bahwa inna Sumayyata taharallahu qalbaha kata beliau itu, inna Sumayyata taharallahu qalbaha. Sesungguhnya Sumayyah telah disucikan hatinya dengan keimanan oleh Allah. Lan tadusa lisanaha bi kalimat kufri. Dan tidak akan mengkotori jiwanya dengan kata-kata kufur. Wah, marah Abu Jahal. Akhirnya terhunuslah tombak ke Sumayyah, langsung dihujamkan ke pas dada Sumayyah. Akhirnya Sumayyah meninggal karena kehabisan darah. Karena apa? Menjaga kesucian jiwa dari keimanan kepada Allah. Nah, akhirnya Rasulullah bersumpah, alladzi nafsi biyadihi inna Sumayyata awwalu syahidatan fil Islam. Demi saya yang ada di dalam kuasa Allah, sesungguhnya Sumayyah itu adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam. Nah, hikmahnya apa?
Berapa banyak keimanan kita kotori dengan kedoliman-kedoliman, dengan kedurhakaan, dengan pendustaan-pendustaan, dan banyak hal hanya karena terbelenggu oleh nafsu syahwat. Nah, sehingga di bulan Ramadan, yuk kita sucikan diri kita, keimanan kita dari kekotoran-kotoran kita. Maka disinilah kita banyak bertobat kepada Allah. Ya tawab tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Itu adalah tajgiyatun nafas. Yang kedua, tajgiyatul mal. Bagaimana kita mensucikan harta kita. Kita harus mengakui bahwa apa yang ada dalam diri kita itu bukan milik kita, milik Allah. Harta yang kita miliki itu hanya titipan Allah. Walaupun seakan-akan kita yang bekerja, kita yang mencari. Makanya Allah itu menyebutnya mustakhlafina fi. Apa yang aku titipkan kepadamu, manfaatkan sebagai bentuk pendekatan itu. Jadi pertama Allah ridho secara rohmannya. Artinya Allah itu memberi kepada kita apapun bentuknya. Seberapapun kecil atau banyaknya harta kita. Itu Allah ridho. Tapi Allah tidak akan ridho kalau apa yang diridhoi oleh Allah itu tidak diridhoi sebagai bentuk pendekatan kepada Allah. Sedekah, menolong orang, terus benar-benar memanfaatkan untuk kebutuhan kita sebagai penguatan terhadap keimanan. Bukan hanya sekedar mengenyangkan perut, bukan hanya nurutin hawa nafsu, tapi sebenarnya itu adalah Allah memfasilitasi, bukan menjadi milik kita. Allah memfasilitasi, berarti kalau fasilitas kan bukan milik kita. Maka manfaatkan, anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Belanjakan dengan cara yang baik sebagai bentuk pendekatan kepada Allah. Makanya penting bagi kita kesadaran, pengakuan bahwa semuanya ini adalah milikmu ya Allah. Dan milikku di matamu adalah, artinya di mata Allah, itu adalah apa-apa yang kita dermakan dan kita jadikan sebagai bentuk amaliyah-amaliyah yang baik. Apalagi yang bersifat ibadah. Gitu. Maka itulah harta kita. Harta kita di sisi Allah itu apa yang kita sedekahkan. Harta kita yang dimilikkan oleh Allah kepada kita, itu adalah harta kita yang kita makan dan kita syukuri. Maka kalau kita makan nggak baca bismillah, terus nggak bersyukur alhamdulillah, maka itu bukan milik kita. Di akhirat itu nggak didiadakan, sehingga kita nggak punya apa-apa. Nah, jadi sehingga bersamaan dengan puasa itu ada yang namanya perintah zakat, zakat fitrah maupun zakat mal. Nah itu sebagai bentuk jawaban kita kepada Allah, bahwa apa yang difasilitaskan oleh Allah itu kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan dan beribadah kepada Allah. Maka dengan zakat itu sama dengan kita mensucikan harta kita. Zakat mal atau zakat fitrah. Gitu kan. Nah, terus yang ketiga itu adalah tajziyatus sultah. Tajziyatus sultah itu kita mensucikan diri kita secara kepemimpinan. Baik serendah-rendahnya kepemimpinan terhadap diri kita atas di tengah keluarga, atau kita sebagai bagian dari pemimpin pada hubungan sosial kemasyarakatan. Mau RT, lurah, terus sampai itu. Nah, satu contoh begini. Ali bin Abi Thalib dulu menjadi khalifah, dan khalifah itu menguasai zakat mal atau baitul mal. Ada yang namanya sepupu atau saudara, kerabat Ali bin Abi Thalib itu namanya Aqil. Dia datang kan kepada Ali, ya Ali, engkau kan saudaraku. Engkau adalah anak dari kakak dari bapakku atau apalah kerabat. Atas kedekatan ini, tolong berikanlah aku harta mal. Ya, baitul mal itu karena aku sedang membutuhkan. Sebenarnya si Aqil itu karena mentang-mentang Ali sebagai penguasa baitul mal dan minta fasilitas yang lebih. Akhirnya Ali bin Abi Thalib itu diam. Ya udah tunggu di situ. Akhirnya masuk ke rumah, tiba-tiba Ali itu membawa sesuatu.
tapi ditaruh di belakang punggungnya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bilang, "Hei Akil saudaraku, sodorkan kedua tanganmu untuk menerima apa yang akan aku berikan." Pas ketika dia begini, yang dikasih apa? Ternyata bara api yang habis dibakar langsung dikasih ke tangannya. Kaget kan Akil kan? Kenapa engkau memberikan besi panas kepadaku? Ini besi panas di dunia. Belum nanti kita menerima besi panas yang dari neraka. Karena aku tidak ingin kerabatku akan menerima panasnya neraka dengan melakukan ya mengandalkan karena seperti apa yang kau inginkan. Nah, akhirnya Ali bin Abi Thalib seperti itu. Maka dari itu, makanlah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kalau punya orang lain, jangan dimakan. Maka di bulan Ramadan itu mulai kita tekan, kira-kira yang harta bukan kita dapatkan secara baik, ya sudahlah. Kita harus sadar, taubat kepada Allah, dan makan kepada orang lain. Ya, apalagi juga yang merasa kita miliki saja, itu ada bagian orang-orang lain. Maka dari itu, bulan tazkiyah, Ramadan, syahrut tazkiyah, adalah bulan bagaimana kita membersihkan diri kita dari jiwa, atas kekotoran jiwa, atas keimanan kita. Kemudian kita juga membersihkan harta kita dengan kita mendermakan sebagian yang kita miliki. Dan juga kita mensucikan keberadaan kita atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas masyarakat yang kita bawahi. Sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang melalui proses pensucian diri, baik dari jiwa kita, harta kita, dan kepemimpinan kita. Barakallahu li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.